heaven and earth. You are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. Halo Jikit semua, pagi. Gimana pagi ini? Udah siap beribadah? Iya, siap dong. Masa gimana masa? Waduh, matahari sudah bersinar dan mataku sudah perih melihat matahari. Atau baru bangun tidur? Tepatnya itu. Masa udah siap? Siap dong. Siap, harus siap. Siap bukan karena dipaksa. Bangun, bangun, bangun. Kayak Loso tuh, matanya masih sepet gitu. Ini kok ngehina gue terus sih? Bingung. Enggak Loso. Bikin anak-anak lebih semangat. Oh iya dong, anak-anak harus semangat ya. Ya, di pagi hari ini kita semangat. Karena apa? Kalau kita lihat keluar itu udah terang tuh. Matahari udah menyinari kita. Burung-burung udah berkicau. Untuk membangunkan setiap kita supaya kita siap hari ini untuk memuji Tuhan. Iya. Anak-anak siap? Siap ya? Yuk kita bernyanyi. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita sama-sama mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami bisa sama-sama melihat matahari boleh menyinari bumi untuk memberikan terang kepada bumi ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat tidur semalam, kami bisa tidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami bisa bangun untuk bersama memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami bisa siap hari ini ya Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, biarlah kami tetap mau berserah kepada Tuhan, kami tetap mau memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang sehat, untuk tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Loso Paulin, tahu nggak perkataan perintah Yesus yang cukup sering diulang sama Yesus? 2 kata. Ayo. Apa ya? Itu adalah ikutlah aku. Ikutlah gitu. aku. Jadi kemana Yesus jalan, kita ikut jalan. Kemana Yesus pergi, kita ikut pergi. Gitu. Yuk, adik-adik kita sekarang coba nyanyiin lagu ini, Jalan Serta Yesus. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita sambil olahraga? Oke, ayo semuanya berdiri, goyang-goyangin dulu badannya. Nanti kalau Losenya tangannya sini, kalian menghadap ke kiri ya. Kalau Losenya tangannya ke kanan, kalian ngadepnya ke kanan. Oke, Kalau ke depan, balik lagi ke depan. Ya, oh iya betul. Ke belakang nggak ada ya, ke belakang. Jangan. Nanti nggak ngelihat layar dong. Iya. Betul kan? Ya, yuk kita sama-sama mau berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, kiri. Jalan sertanya setiap hari. Depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo semangat. Sekali lagi kita mau berjalan
jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Hadap kanan. Jalan sertanya setiap hari. Depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hadap kiri. Jalan dalam suka. Depan. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, cukup melelahkan ya olahraga ini ya. Tapi tetap semangat karena apa? Karena sambil bernyanyi memuji nama Tuhan. Ya, kan tadi kan matahari bersinar terang, burung-burung berkicauan mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Iya, gimana anak-anak semua? Masih semangat memuji Tuhan? Masih Lause ya. Ya, Lause sendiri gimana? Semangat. Lause? Harus semangat. Iya, harus semangat. Sekali lagi. Lause semangat? Semangat. Ya. Tadi seperti lagu yang udah kita nyanyikan, kalau kita bisa melihat keluar, terang di luar karena matahari bersinar terang, kita bisa melihat burung-burung yang berkicau, kita bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat karena apa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga diberkati untuk bisa jalan serta Yesus. Iya, kita masih punya tubuh yang kuat, untuk kita bisa berolahraga, kita bisa jalan. Semua itu berkat dari Tuhan. Ya, kita mau sama-sama sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu, Aku Diberkati. Yuk ikutin gerakan lause-lause di depan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Hai G-Kids, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk langsung mau ajak kita semua untuk sama-sama melipat tangan kita, menutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih kasih kami semua kesempatan untuk datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kiranya Engkau boleh memakai Lause Ira yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau boleh pimpin kami semua yang ada di rumah masing-masing untuk kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh memperhatikan dengan baik, dan terlebih Allah Roh Kudus boleh berbicara dalam hati kami sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kids, Lause yakin deh kalian semua pasti seneng banget kan main di playground. Kalau Lause Ira dulu ya lagi ada di gereja, Lause tuh seneng banget lihat anak-anak main lari-lari kejar-kejaran di playground. Atau ada yang main jungkat-jungkit, ada yang main serodotan, ada yang main ayunan, ada yang ketawa-ketawa bareng teman-temannya. Wah, pokoknya asik banget deh kalau kita lagi ada di taman bermain. Nah, hari ini Lause mau ajak kita semua untuk mendengarkan suara ini. Ada yang tahu nggak? Ini suara di mana ya? Iya betul, ini adalah suara Dufan. Wow, dunia fantasi. Lause Ira senang banget main ke Dufan ya, karena di sana itu banyak permainan-permainan yang seru banget yang bisa kita mainin. Nah, tapi seperti yang kita tahu, Dufan itu banyak juga loh permainan-permainan ekstrim. Permainan ekstrim, apa tuh maksudnya?
maksudnya permainan ekstrim. Nah, sekarang Lausya mau ajak kalian lihat nih. Ini nih contoh-contoh permainan ekstrim. Permainan ekstrim itu tuh yang kayak gitu tuh, yang sampai berguling-guling, posisinya kepala di bawah, kaki di atas, badan gak tahu ada di mana atau diputer-puter. Nah kids, waktu dulu ya sebelum pandemi Lausya Ira sering ke Dufan, Lausya itu suka perhatiin deh, tiap kali Lausya pergi main sama teman-teman Lausya, itu pasti aja ada teman Lausya yang nggak mau, aku nggak mau naik. Kenapa? Karena takut ya, karena takut ketika naik ke atas itu. Emang sih permainan ekstrim ini berbahaya, tapi kita semua sama-sama tahu kalau kita udah pakai sabuk pengaman, lalu udah gitu juga petugasnya bekerja dengan baik mengoperasikannya, lalu juga ada yang ngecekin satu-satu ya waktu pas sebelum keretanya jalan tuh, atau sebelum permainannya dimulai, itu biasa ada petugas yang keliling ngecekin ya bener gak sabuk pengamannya udah terpasang dengan baik. Bahkan setelah beberapa waktu permainan itu dioperasikan, mereka akan ada waktu jeda atau stop istirahat dulu. Untuk apa sih ya? Stop jeda istirahat itu untuk mereka cek lagi mesinnya apakah masih oke nggak gitu. Mereka coba lagi tanpa ada orang yang menaikinya. Nah itu untuk memastikan bahwa semuanya aman. Nah sekarang nih, kenapa bisa ada orang yang tetap takut, tetap nggak percaya, tetap nggak yakin, tetap nggak mau coba? Dari dua tipe orang seperti ini, kita tuh bisa lihat bahwa ada orang yang percaya, tapi ada juga yang tetap nggak, aku tidak mau meresikokan hidupku, aku nggak mau, aku takut kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kabel yang putus atau ada sesuatu yang rusak ketika aku lagi naik. Wah gimana nih, nggak, aku nggak mau, aku takut. Nah itu keputusan ada di dua tipe orang yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya juga ada dua tipe yang seperti ini loh kids. Ada orang yang hidupnya dia serba takut. Aduh gimana kalau misalnya besok aku nggak bisa makan. Aduh gimana ya nanti kalau misalnya nilai ulangan aku jelek. Aduh aku harus belajar terus, belajar sambil dipenuhi dengan rasa takut, atau bekerja sambil dipenuhi rasa takut. Dan ada tipe orang yang lainnya yang dia percaya, oke Tuhan, aku mau berserah padamu, aku tahu hidupku ada di dalam tanganmu, hidupku aman, dan aku tahu semua yang terjadi di dunia ini itu adalah seizin Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan yang sudah siapkan, Tuhan yang sudah bentuk, Tuhan yang sudah tuntun, Tuhan yang sudah pimpin kehidupanku hingga saat ini. Itulah yang menjadi peganganku. Ada sih kekhawatiran, ada sih kecemasan, ada sih ketakutan, tapi aku percaya Tuhanku lebih hebat, Tuhanku maha kuasa. Karena aku tahu, aku percaya, aku mau mengandalkan Tuhan. Nah, contohnya ada gak sih di Alkitab yang seperti itu? Ada banget banyak. Tapi Lausya Ira hari ini mau ambil dari kisah Bapak Ayub. Pasti jikit semua udah pada tahu dong cerita Ayub. Ini cerita yang sangat terkenal sekali. Seorang bapak yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupannya itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang lepas daripada kendali Allah Bapa sendiri. Dia tetap bisa bersyukur dan dia tetap bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, apa sih yang membuat Pak Ayub ini sangat mengandalkan Tuhan? Rahasianya cuma satu, dia dekat dengan Tuhan, dia rajin ngobrol sama Tuhan, dia suka mendengarkan suara Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus seperti itu, kids. Memang sih, di dalam dunia ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti dan yakin bisa kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan
selalu pegang kendali. Dia tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Enggak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus setia. Dia setia. Dia menjaga kita. Dia merawat kita. Dan kita bisa menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Kita bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup cerita hari ini, Laoshe mau cerita tentang Bapak Blondin. Siapa tuh Pak Blondin? Pak Blondin itu adalah seorang pemain akrobat ya. Dia menunjukkan performance-nya di atas seutas tali di atas air terjun Niagara. Yuk kita lihat videonya yang satu ini. Ada seorang bapak yang dikenal dengan nama Blondin. Dia adalah seorang pemain akrobat yang populer, dapat berjalan di atas seutas tali. Dia juga diketahui sudah sering menyeberangi tali tegang dengan panjang 1.100 kaki yang tergantung di atas 160 kaki di atas air terjun Niagara, Amerika. Atraksinya dilihat oleh banyak sekali orang, dimulai dari yang sangat sederhana berjalan dengan mengatur keseimbangan tubuhnya, bahkan dia pernah berjalan menggunakan engrang. Lalu di lain kesempatan ia menutup matanya dan berjalan di seutas tali tersebut. Di momen lainnya dia berhenti di tengah-tengah kemudian masak daging dan omelet. Tahun 1860 rombongan kerajaan dari Inggris datang untuk melihat Blondin. Blondin kemudian berjalan menyeberangi air terjun dengan membawa gerobak. Penonton semua bersorak dengan keras. Kemudian gerobaknya diisi beban kentang dalam karung besar dan teriakan penonton lebih keras lagi. Setelah itu ia mendekati rombongan kerajaan itu dan bertanya, "Apakah kamu percaya bahwa saya dapat menyeberangi air terjun Niagara dengan membawa seseorang di dalam gerobak ini?" "Tentu saja aku percaya." Lalu Blondin berkata, "Hayo ikut dengan saya naik ke atasnya." Mendadak semua penonton terkejut dan terdiam. Bangsawan dari kerajaan itu menolak tawaran Blondin. Lalu Blondin bertanya sama penonton yang banyak itu, "Apakah ada seseorang di antara kalian yang percaya bahwa aku dapat melakukannya dan mau ikut denganku?" Ternyata tidak ada satu orang pun yang bersedia. Mereka semua tertunduk dan diam. Tiba-tiba seorang wanita bersedia menjadi sukarelawan ikut dengan Blondin menyeberangi air terjun Niagara. Dan ternyata dia adalah ibu dari Bapak Blondin, satu-satunya orang yang bukan hanya percaya tapi bersedia untuk memberikan diri ikut bersama Pak Blondin. Kids, dari kisah Pak Blondin ini kita bisa lihat ya, ada begitu banyak orang yang tahu, yang yakin dan percaya kalau Pak Blondin bisa mengantarkan seseorang menyeberangi Niagara itu dengan selamat. Tapi berapa banyak orang yang mau ikut naik bersama dengan Pak Blondin? Hanya satu, dan itu pun adalah ibunya sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa ibunya bisa yakin dan mau ikut dengan Pak Blondin? Karena dia percaya bahwa anaknya pasti akan membawa dia dengan selamat. Ia bukan hanya tahu aja dan percaya aja, tapi dia mau ikut dengan Pak Blondin. Dia mau menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh Pak Blondin di atas gerobak itu untuk sampai ke seberang dengan selamat. Tidak seperti orang-orang lain. Mereka tahu, mereka percaya Pak Blondin bisa, tapi mereka nggak mau ikut dengan Pak Blondin naik ke atas gerobak itu. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu Allah berkuasa. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan begitu banyak hal. Tapi kita lihat ada berapa banyak orang yang bukan hanya tahu, bukan hanya yakin dan percaya, tapi mau ikut bersama dengan Tuhan, mau melewati setiap proses, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita makin yakin, tahu dan percaya. Bukan hanya tahu aja karena kita baca Alkitab, bukan hanya dengar aja apa kata orang, tapi benar-benar mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mau pilih yang mana, kids?
seharusnya berharap kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan ada. Dan bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi mau mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Mau memberikan, menyerahkan kehidupan kita untuk ikut bersama dengan Tuhan. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji bahwa Engkau memelihara kehidupan kami, bahwa Engkau selalu pegang kendali atas kehidupan kami. Kami mau mempercayakan diri, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami mau berdoa menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke kids, sekarang kita sama-sama ngafalin ayat hafalan yuk. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.